sungai terpapar, terbuka. Alah biasalah bekas-bekas pestisida masuk ke sungai. Nggak apa-apa lah, deterjen kita masuk, sabun-sabun kimia kita masuk, nggak apa-apa lah. Terus tambah lagi kita buang barang-barang yang plastik, barang-barang sampah-sampah kita ke sungai, terus nanti berakhir di Sagara Larang itu di lautan. Nah, ketika itu terjadi, kita harus ingat bahwa itu mikroplastik itu semua dan plastik-plastik itu semua menjadi tempat tinggal virus-virus. Sewaktu-waktu keminum, ya kita kena gitu. Jadi jangan nyalahin siapa-siapa. Jadi kalau mau bikin teori konspirasi yang tadi Mas Abi pagi-pagi posting bahwa manusia yang menciptakan virus, iya kita yang menciptakan virusnya. Maksudnya menciptakan tempat tinggalnya yang baru. Karena tempat tinggal yang lamanya itu dirusak sama kita. Gitu. Kalau masalah percaya nggak percaya ya nggak apa-apa. Saya nggak ngajak orang menjadi percaya. Tapi kalau mau berpikir dan mau bertapa, ya ini waktunya bahwa semua virus itu umurnya udah miliaran tahun lebih tua dari kita. Nggak mungkin bisa dilawan. Yang ada adalah kita minta maaf. Dalam adat-adat kuno ada beberapa pohon yang bisa buat menangkal virus. Ada banyak, nanti bisa dicari. Nanti kapan-kapan kita ngomong episode itu. Tapi karena kalau kita terus-menerus memposisikan diri kita melawan tanpa kita introspeksi, menurut saya itu salah. Karena nanti posisi melawan itu kan menghabiskan energi kan. Iya Pak. Ketika energi kita habis, capek, imunitas kita turun. Belum lagi ditambah makanan-makanan yang berpestisida. Belum lagi ditambah kita nggak bisa punya penghasilan. Nah itu semua kalau dilihat dari perspektif yang lain, itu mungkin lebih baik. Gimana kalau kita minta maaf sama virus? Yuk kita selamatan, hajat buruan. Atau orang Jawa, yuk kita nyadran, minta maaf sama semesta. Toh itu semua makhluk Tuhan yang diciptakan lebih awal untuk mempersiapkan kita. Bayangin, pohon-pohon itu, virus-virus itu, bakteri-bakteri yang bersalah satu itu semua diciptakan untuk mempersiapkan kita kok, mempersiapkan kedatangan kita. Bahkan gunung-gunung yang meletus itu, kalau mereka nggak meletus di awal, kita nggak ada, karena nggak akan ada kalsium, nggak akan ada tulang. Nah itu kan sains, dan sains itu sudah ada di buku-buku zaman dulu. Lah kita nggak bisa baca, benar kan? Makanya kamu bersyukur pulang ke Jawa, di tempat yang jauh dari mana-mana, jadi bisa bertapa, bisa lihat, bisa baca, bisa ajak orang-orang yang bisa baca naskah-naskah Jawa kuno, bisa lihat. Gitu loh. Kayaknya itu jawabannya buat aneka kopi itu tadi. Oh iya Pak. Ketemu kodok katak yang bisa. Ada Pak Eko, Kang Megan, ketemu kodok katak yang bisa hidup-hidup di darat dan air. Katak adalah simbol evolusi, simbol proses. Mungkinkah itu pesan perubahan? Nah, Megan jawab dulu, nanti saya jawab. Jadi sebelum dijawab pertanyaan Kang Ilham, saya mau nyapa kawan Pak yang sedang bergerak. Siap, silahkan. Di Bandung, kawan-kawan di keluarga besar pecinta alam se-Bandung Raya sedang bergerak, kawan bantu kawan, kawan bantu relawan, yaitu gerakannya per RT, per kecamatan, dan lagi proses pendampingan gitu. Pergerakan KBPA ini salah satu yang banyak memberikan pelajaran ke saya bagaimana kuat untuk bertahan hidup sampai hari ini, dan semoga kawan-kawan di Bandung tetap semangat buat terus pendampingan. Sebentar lagi saya pulang ikut bergabung. Siap. Dan itu nanti Bapak dari Ilham
mudah-mudahan dengan datangnya katak semalam ke rumah, benar ketika kalau revolusi itu harus terjadi penghancuran, mudah-mudahan katak menunjukkan bahwa evolusi hari ini memang diperlukan, karena dengan datangnya katak ke darat dan kondisi di sini yang lumayan cukup panas, saya rasa ekosistem di sini karena orang kampung sini sangat menjaga halamannya, ngejaga pohonnya, jadi ekosistem mikronya bisa tetap cepat kebangun gitu. Dan katak kemarin memperlihatkan ke saya bahwa ini loh, saya udah ada di sini. Bukan katak aja Pak, ular-ular gede udah datang ya. Udah datang. Udah datang ya. Ya. Bagus dan nggak keganggu ya. Iya. Sebenarnya ada prosesnya, alam itu evolusi, ya benar. Prosesnya alam evolusi dan prosesnya itu lama banget, benar Kang Ilham itu. Mungkinkah ini pesan perubahan? Iya, pesan perubahan. Pasti ini pesan perubahan. Dan sebenarnya kita sedang dipaksa untuk berhenti. Berhenti itu sebuah kemewahan buat manusia modern. Kita tuh seolah-olah nggak mau berhenti gitu. Sewaktu-waktu kita berhenti boleh kan? Berhenti, kalau orang dulu masih ada muti, masih ada puasa, masih ada di kamar 3 hari tafakur atau bertapa. Kalau kita kan nggak ada, manusia modern maunya gerak terus. Jadi sebenarnya kita sedang diberi kemewahan gitu. Berhenti itu sebuah kemewahan buat manusia modern. Supaya nanti berpikir, karena kalau kita nggak berpikir, nggak bikin kenormalan baru, ketika alamnya meneruskan evolusinya, kita nanti terkaget-kaget. Nah, terkaget-kaget itu yang membuat kita berbahaya, karena kita nggak bisa lihat banyak lembah di dunia itu yang kita nggak bisa lihat. Kita nggak tahu sekarang posisinya di bawah-bawah tanah itu masih banyak ranca-ranca kan, yang sebenarnya sewaktu-waktu dia bisa bergerak, sewaktu-waktu bisa bergerak. Jadi kalau kita berpikir, mumpung dikasih kesempatan untuk berhenti, ya berhenti dan berpikir, dan terus cari wangsit lah, bahasa Jawanya lah, tapi wangsit yang bener lah. Gitu, kira-kira gitu. Sok Gan, lanjutkan. Oh, Kang Buddha sehat. Kang Buddha itu kan sedikit saya bahas sedikit. Kang Buddha itu terjebak di Panama. Itu dia terjebak di kebun kopi di Panama. Jadi nggak bisa pulang ke negerinya di Norway ya. Kang Buddha di Norway ya, atau di Sweden? Nggak bisa pulang. Jadi untungnya dia terjebaknya di kebun kopi. Coba kalau dia terjebak di kota, udah parah dia. Ya semoga aja lah dia bisa nanti sewaktu-waktu dibuka dapat tiket pulang, Kang Buddha bisa pulang ke negerinya, bisa ketemu orang. Kang Buddha itu orang Majalaya yang jadi roster di Norway ya. Orang Majalaya. Apa di mana sih kan? Orang Majalaya, orang Cicadas. Orang Majalaya. Orang Majalaya. Oh, Kang Buddha tetangga tuh. Tetangga sama Megan gitu. Lanjutkan yang terakhir, atau mau dibahas lagi nggak? Yang terakhir kan tentang ronda tadi, ya kan? Ya Pak. Megan bilang bukan yang terakhir, Deng. Tentang ronda tadi, rondanya Megan bilang itu bukan karena corona rondanya, tapi karena residivis yang banyak pulang kampung. Ya, gimana Gan? Ya karena negeri ini memang udah dipersiapkan seperti itu Pak, gitu. Jadi nggak ngerti dengan pola pikirnya kenapa residivis maling-maling pada dikeluarin. Kita di sini lagi hidup tenang, mempersiapkan
kedatangan saudara-saudara kita itu. Malah sekarang kita sibuk patroli ronda buat nungguin maling. Jadi ada ketakutan yang lebih besar daripada si COVID malahan hari ini di kampung di sini gitu. Akhirnya ronda. Di situ ya. Iya gitu. Dan tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada kejadian apapun. Tapi kita terus antisipasi ronda aja di sini. Cuman yang dijaga itu kan kalau rondanya nanti jangkanya panjang kan orang-orang capek itu kan. Iya Pak. Kasih mesti dipikirin tuh, karena kalau nanti terlalu capek, begadang terlalu lama kan itu kan nurunin imun. Iya Pak. Megan sama teman-teman di sana mesti cari misalnya entah wedang apa gitu, apa kopi dicampur gula merah atau apalah gitu, mungkin buat supaya biar gimana pun juga orang nggak boleh imunitasnya turun gitu dalam kondisi kayak gini. Jadi jangan sampai juga imunnya turun gara-gara capek nggak begadang terus gitu loh. Kalau hal-hal yang lain misalnya mereka berpikir stres, kayaknya sih di Cukil orang nggak stres itu kayaknya. Orang masih menerima, masih ngerti ini itu kayaknya. Cuman itu aja kesehatannya yang pesan saya sih, Megan cari herbal apalah disitulah sama orang-orang kampung tuh buat bikin sendirilah, digodok apa, dibagiin supaya nggak turun drop itunya imunnya Tiap malam. Jadi kita sebelum ronda kadang bikin rebusan cengkeh. Oh, rebusan cengkeh ya? Rebusan cengkeh Pak. Jadi cengkeh direbus kan? Cengkeh rebus we Pak, minum air ada anget, enak. Oh enak ya? Enak. Kamu kasih gula merah nggak? Nggak dikasih gula merah nggak? Nggak ada. Jadi adanya cuman cengkeh yang jatuh-jatuh itu, yang ini. Oh, kan itu yang buat rebusan. Kan tahun kemarin cengkehnya belum sempat kejual. Akhirnya beberapa dibikin disinfektan, beberapa dibikin hand sanitizer, bikin minuman, campur-campur, kadang teh gitu. Teh juga saya bikin dari banyak daun, banyak bunga gitu. Yang ada di pekarangan kayak susana lah, bunga 7 rupa gitu. Namanya susana. Bagus tuh, susana. Kan susana. Bunga 7 rupa. Kembang 7 rupa, terus daun-daunan gitu, biar nggak begitu bau, kasih pandan. Siap. Jadi sebenarnya proses pesan perubahan itu, misalnya pesan perubahan itu datang dari lewat kodok yang tadi, sebenarnya nggak akan berarti apa-apa kalau kita nggak sadar ya. Kalau kita nggak bergerak ya, kalau kita nggak menanam nggak akan ada artinya ya. Iya Pak, dan akhirnya sekarang saya lihat seluruh dunia ternyata sedang memperhatikan tetangganya sendiri, temannya sendiri, yang memang sangat lama itu udah jadi barang langka juga. Ketika kita kadang kurang peduli sama tetangga, hari ini kita dituntut untuk kembali bertetangga gitu, kembali bersosialisasi lagi gitu, karena hari ini apa-apa kita udah dibatasin gitu. Hanya orang-orang yang berani bergerak dan diberi kesempatan lebih bisa membantu tetangga. Maka saya salut buat kawan-kawan yang terus bergerak sampai hari ini gitu. Buat kesadaran banyak orang ya, buat ngebantu banyak orang ya. Iya Pak. Jadi saya ulang aja kan dari awal kan, itu kan kita ngomong tadi gara-gara kodok ya, gara-gara katak itu datang.
katak itu katak air, ya kan? Kalau nggak salah ya, hijau bentuknya kan? Ada di Hijau. postingan Megan lah itu. Ya, bukan, tapi Hijau, bukan ya. bukan katak suike apa hijaunya itu, Pak? Iya, bukan katak suike, bukan. Bukan juga katak yang kayak di Puntang atau di Panauan, bukan ini. Ini beda kataknya. Iya. Iya. Kalau di Panauan nggak ada katak begini, walaupun banyak air. Terus di Puntang juga nggak ada kan ya? Itu katak itu langka itu. Cuman saya jadi ingat katak itu pernah saya temuin waktu saya di Kalimantan. Jauh banget waktu saya zaman masih muda. Di anak-anak sungai Kapuas. Di sana di dekat Putus Sibau. Nah, terus dari katak itu kita ngomongin tentang Megan itu mulai membangun tanah, memperbaiki tanah kan di Desa Cukil. Itu sekitar 9 bulan yang lalu. 4 bulan, koreksi ya kalau saya salah ya, kita sambil bikin kesimpulan ngobrol. Sambil 4 bulan itu tanahnya didiemin sama Megan, karena ya memang tanah mesti didiemin dulu. Jadi rumput-rumputnya liar, dibiarin aja semua sama Megan 4 bulan. Kemudian yang dibuat awal-awal waktu pada fase pembiaran tanah itu adalah lubang-lubang biopori ya. Untuk air masuk ke situ, terus untuk daun-daun masuk ke situ, kalau nggak salah gitu kan ya. Terus Megan coba setelah 4 bulan coba bertani, tanam sayur, terus gagal, ya kan? Gagal tapi nggak boleh putus asa. Jadi perlu bertani itu gagal dan nggak boleh putus asa. Benar nggak? Iya, Pak. Ketika udah dilihat lagi dalam keadaan aduh ini salah nih, mestinya saya tanam bunga. Akhirnya Megan nanam bunga kenikir, marigold, telang, semua bunga ditanam. Iya Pak. Ketika bunganya udah jadi semua, tanah-tanah udah ditutup sama mulsa-mulsa dari rumput-rumput dan jerami, tanahnya ditutup semua, ditambah rambah, baru ditambah rabuk, baru itu sayur-sayuran bisa tumbuh dengan baik dan berhasil. Jadi sebenarnya ekosistemnya yang dibangun ya itu butuh 9 bulan ya kan ya, kurang lebih ya, 8 bulan ya, 8 bulan lah. 8 bulan ya. 8 bulan itu Megan setelah 8 bulan Megan nggak butuh beli apa-apa lagi kan, semuanya udah dari situ ya, padahal lahannya sempit gitu, kecil gitu ya. Kira-kira gitu buat teman-teman yang tadi awalnya belum dengar. Jadi intinya adalah kalau sabar, orang Indonesia udah sabar, mau disuruh-suruh apa udah sabar. Dari zaman Belanda penjajahan udah terlalu lama, sabar kan. Terus hidup sekarang juga walaupun susah tapi sabar, tapi menumbuhkan kesadaran gitu maksudnya yang perlu. Jadi dari sabar mesti naik tingkat jadi sadar. Nah kalau sadar itu adalah ya menanam sebelum semuanya terlambat. Nah, karena kenapa? Kalau terlambat nanti imunitas kita turun. Kalau kita terlambat, kita nggak mau sadar dalam keadaan sekarang, nggak mau menanam buat pangan kita sendiri, ya kita nanti imunitas kita turun karena kita stres, nggak ada pilihan, jadi harus menanam. Tanamlah pangan sekarang. Sebenarnya penanaman pangan itu untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa kita butuh hidup, dan hidup itu butuh makan, dan makanan itu yang paling bagus yang diproses oleh diri kita sendiri. Titik baliknya adalah ketika Megan jadi relawan. Dari beberapa banyak relawan yang Megan udah datang, tsunami Aceh, terus tsunami Banten, terus gempa Pangalengan, semualah yang udah Megan alami, itu titik baliknya adalah Palu. Ya Palu ketika punya waktu untuk jalan sebentar ke Poso. Ya, di Poso lihat perkebunan masyarakat lokal yang pakai pestisida setengah mati. Gitu loh, setengah mati itu setengah di luar biasa parahnya.
Sehingga dari situ Megan punya titik balik, saya nggak mau lagi makan sayur kalau beli, kan gitu. Kira-kira gitu kan. Karena sayur-sayur itu ternyata semuanya nggak sehat, gitu. Karena ya pestisidanya yang terlalu berlebihan. Tambahan dari saya, dulu waktu saya di Lintong 11 tahun, awal-awal tahun, saya sering bilang sama petani-petani yang menyemprot pestisida, tutup. Terus pakai sarung tangan, pakai baju panjang, pakai sepatu, terus jangan nyemprot ketika ada angin besar, jangan nyemprot ketika mau hujan, terus tutup lokalisir itu 4 jam, orang nggak boleh masuk. Terus saya bilang hati-hati, nanti sakit. Nah, tapi tahun pertama dan kedua, hampir rata-rata orang nggak mendengarkan. Itu bukan petani. Itu adalah petani-petani kopi yang mereka punya lahan lain buat bikin sayur, bikin cabai, bikin tomat. Itu tuh posisinya adalah saya waktu itu membeli kopinya. Kebayang nggak, saya membeli kopinya, saya memberi nasihat, nggak didengarin kan. Tapi setelah 11 tahun ketika saya udah mau tinggal di Lintong, banyak di antara mereka yang memang kena penyakit kronis. Rata-rata kena stroke, asam urat, jantung, terus banyak penyakit-penyakit yang nggak jelas itu obatnya. Terus beberapa dari mereka ketika ketemu saya udah itu, saya bilang, Bapak dulu benar, iya, tapi sekarang udah terlambat, saya nggak bisa tolong kalau sekarang. Kalau dulu Bapak opung atau Bapak dengar, pasti nggak akan terjadi, gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya tentang pengalaman-pengalaman kita di desa-desa ya. Nah, desa-desa itu buat kita sih adalah ditiadakan aja pasar pupuk pestisidanya, ditiadakan aja, karena biaya kesehatannya jadi lebih tinggi, biaya kontaminasinya ke laut jadi lebih tinggi, ikan-ikan jadi nggak ada nanti, jadi sungai-sungai jadi kurang ikannya. Jadi memang kalau menurut saya sih yang paling ekstrim, nggak adain aja pasarnya. Kalau di pasar nggak ada, orang nggak akan beli pestisida, nggak akan beli apa-apa. Terus tentang setelah bertani tadi, coba nanam coba ternak kelanceng kan, lebah kelanceng. Ya, ternyata Pak. bisa Bisa kan. Setelah ngejalanin semua, dari semua perjalanan panjang Megan, akhirnya Megan cukup arogan buat ngomong organik. Kan kira-kira gitu. Ini saya bacain semua ya, karena Ya, takut Pak. yang dari awal nggak dengerin. Cukup arogan untuk ngomong organik. Maksudnya cukup arogan itu adalah cukup percaya diri buat ngomong bahwa organik itu cuma satu-satunya pilihan. Kalau kita mau sehat, kalau kita nggak mau sehat ya terserah. Gitu. Sadar bahwa kita butuh makan. Kalau sadar butuh makan, ya bergeraklah menanam. Jadi yang perlu dipupuk itu kesadaran diri, menurut Megan. Kesadaran diri akan tanah dan air. Jadi observasi aja apa yang ada di halaman. Go green itu adalah sikap mental, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita ini sebenarnya sebagai bangsa terlalu berleha-leha melihat deforestasi. Berleha-leha itu adalah kita berdiam atau kita teriak-teriak tapi kita tidak menanam. Jadi sebenarnya balik lagi ke kesadaran tadi, daripada kita berteriak-teriak, ya nanam gitu loh. Kalau kita memang tidak bisa melawan, kayak karena kita menempak angin gitu, karena terlalu besar orang-orangnya, sementara kita hanya rakyat kecil, ya menanam aja, nanamnya yang lebih banyak. Toh kita tadi kita sekarang sedang dikembalikan ke tetangga kita, hidup di lingkungan tetangga. Kalau kita menanam, yang menyelamatkan kan pohon-pohon yang tumbuh di sekitar kita, kira-kira gitu ya kan? Ya Pak. Terus yang terakhir adalah ada bunga-bunga tuh 7 rupa tuh buat meningkatkan imunitas ketika orang-orang lagi ronda menghadapi residivis yang pulang kampung. Kayaknya segitu kan. Megan ada tambahan? Ini Pak, Ada tambahan lagi ya? ada yang dari Poso minta saran bagaimana untuk
bener balik lagi ke apa kesadaran mereka ya. Poso beberapa waktu yang lama itu sempat diselamatkan oleh separatis. Menurut saya mereka penyelamat di hutan, karena begitu ada orang merambah hutan itu rata-rata mati sama tim Santoso gitu. Dan setelah hari ini susah, nggak ada separatis, hutan semakin hancur juga gitu. Jadi pilihannya dua, hidup di kampung dengan organik atau hidup di Sebentar kampung lagi nih kan, 5 menit lagi, ha? hidup di kampung dengan Hidup di kampung, hidup di kampung dengan organik, hidup di kampung dengan tetap meracuni tanahnya, karena bencana itu nggak datang jauh-jauh dari tempat kita merusak. sebentar lagi sambil nunggu Mega nih. Maaf ini mati-mati terus karena cuman setengah jam apa cuman 1 jam ya. Keputus terus karena ngomongnya terlalu lama, kita bukannya apa-apa. Megan join lagi kan? Coba Megan join lagi supaya kita bisa ini di request kan? Iya Mbak, silahkan. Yang mau ini nggak apa-apa. Nutup ininya. Durasi 1 jam Pak. Iya, ini kita udah 3 jam. Iya Pak. Nah, jadi bukannya IG nggak berpihak. IG nggak berpihak, enggak lah. Udah bagus ada IG, udah ngebantuin kita. Jadi bukannya kita tentang itu yang di Poso itu bukannya kita apa-apa, tapi tapi baliklah ke organik. Terus misalnya nanti situasinya udah aman di sana, udah nggak ada separatisme di sana, bukan berarti orang Poso bisa nebangin hutan, bukan berarti orang Poso bisa bertani ngeracun gitu loh maksud saya. Betul nggak kan? Iya Pak, dan kebanyakan bukan orang Posonya Pak, transmigran justru yang ngerusak di sana. Iya, transmigran. Ya, transmigrannya ya. Transmigrannya nggak dikasih pembekalan dari awal biasanya. Ya itu tadi, baliknya tadi ke tingkat kesadaran. Memang tingkat kesadarannya mesti dikasih pendidikannya, tapi kita nggak mungkin lakuin sendirian kan. Jadi, Iya Pak. contoh yang paling gampang aja dulu waktu saya ke Sinabung tahun 2009 itu saya ingat banget. 2009, 2008, 2009 itu saya penyuluhan kopi di sana di Sinabung. Saya ingat banget kok. Saya ingat banget orang gampang banget menertawakan pendapat. Saya bilang waktu itu orang Jawa semua, malah sedikit malu saya sama orang Jawa sebenarnya. Itu dari puncak Sinabung itu udah 3 kilo. Saya bilang ke mereka, saya itu ngasih tahu penyuluhan kopi, saya kasih tahu kopi begini. Saya ngajar, saya guru gitu istilahnya, bukan saya buat sombong gitu ya. Tapi saya ngajarin gitu. Dalam posisi saya ngajarin, saya bilang ke mereka, jangan naik terlalu tinggi. Ini jangan di kimia, jangan tanam sayur di atas puncak gini. Jangan tanam sayur di puncak, saya bilang gitu. Terus saya bilang ke mereka, kalau jangan tanam sayur di puncak, terus
Kenapa? Mereka bilang, nanti meletus ini gunung. Wah, nggak mungkin, Pak. Udah 200 tahun. Saya ingat banget kok. Saya ingat banget. Hal pertama yang dibuat orang itu adalah pembantahan. Jadi manusia itu cenderung mencari pembenaran, bukan kebenaran. Jadi saya ingat banget. Itu orang desa, dusun banget, jauh banget dari mana-mana. Saya ngasih tahu cara bercocok tanam kopi dengan baik. Dan yang didapat waktu itu mereka bilang, apa, udah 200 tahun nggak mungkin meletus. Saya bilang, itu saya berkali-kali, itu 2008 ngasih tahu, berkali-kali saya datang ke daerah Merek, daerah naik ke atas itu dekat-dekat Gunung Sinabung, ke Banjahe, beberapa tempat yang desa-desa kecil. Mereka bilang, nggak mungkin Pak, gitu. Nah, itulah, makanya kalau sekarang kita lagi berhenti, cobalah menurut saya mulai mendengar. Kalau nggak mau ngedengar omongan saya, tapi ngedengar siapa aja orang-orang yang di dekat yang kira-kira pendapatnya masuk hati, jangan masuk akal, karena kita nggak bisa membawa ini semua ke akal. Jadi bawa aja ke naluri, karena kita kan punya naluri. Oh ini bener nih nalurinya gitu loh. Bawa ke naluri. Nah kalau itu mudah-mudahan kita selamat, karena kita sekarang semua dapat pandemi bareng-bareng kan. Jangan nanti kalau kita ngomong nanti, wah itu nggak mungkin Pak. 2010 saya ingat banget tuh waktu saya berangkat balik ke Bandung. 2009 saya mulai dipacetkan. 2010 Sinabungnya meletus. Terus meletusnya terus menerus kan. Nah, itu sebenarnya buat saya sih pembuktian sih. Jangan ngebuka hutan sampai ke atas puncak. Gitu. Jangan nanti punya teori yang macam-macam gitu, nggak apa-apa gunung diinjek-injek juga nggak apa-apa. Jangan punya terus jangan ngebantah gitu kalau diingetin. Padahal yang ingetin itu nggak punya kepentingan apa-apa. Saya nggak punya kepentingan apa-apa kok. Apa kepentingan saya punya lahan, punya tanah enggak di sana? Jadi mau nyalon jadi bupati enggak? Kepentingan apa? Nah itu yang kemudian saya pikir-pikir ya itu ininya. Itu pembelajarannya. Jadi kita belajar buat jangan cari kebenaran, tapi jangan cari pembenaran, carinya kebenaran. Dan itu udah dilakukan ketika kita masa lampau, termasuk saya juga masa lampau saya juga lawan gitu. Oh nggak mungkin gini gitu. Tapi kan seiring udah tua terus jadinya berpikir. Suara-suara pohon, suara-suara daun, suara-suara hewan itu nggak pernah berbohong. Kita sering ngomong bahwa kabar burung, padahal burung itu kalau bikin kabar itu benar. Saya dulu punya burung, bukan burung dalam arti burung yang saya pelihara. Saya punya burung bebas yang ada di dekat rumah saya di Lintong. Itu selalu bangunin saya pagi-pagi, selalu ngetok-ngetok jendela pagi-pagi. Jadi setiap hari itu saya bangun. Karena diketok-ketok jendelanya sama dia. Nah, burung itu sambil terbang, dia ketok-ketok jendela terus dia pergi lagi. Suatu pagi dia ketok-ketok jendela lama banget sampai akhirnya saya harus keluar rumah. Kenapa sih kamu? Itu. Sampai saya harus keluar rumah, itu saya ingat banget itu. Karena jendela saya, Megan tahu, saya jendela nggak pernah di hordeng. Jadi semuanya kebuka, jendela saya selalu terbuka, selalu ada cahaya masuk terang gitu, orang bisa masuk lihat rumah saya di dalam gitu. Nah, saya keluar, gempa mentawai kan, di kebun kopi saya ngerasain gempa. Saya bilang, oh kamu tuh ngasih kabar, saya bilang gitu. Jadi sebenarnya manusia itu membuat kabar burung, itu sebenarnya kita udah menfitnah burung gitu. Burung itu nggak pernah kasih kabar salah. Kita bikin istilah kambing hitam gitu kan. Padahal bukan kambing yang bikin salah gitu. Nah, dari situ kita layaknya mestinya kita mulai berpikir sebagai manusia modern sekarang, mumpung lagi disuruh lockdown semua. Dalam hidup kita banyak yang kita lakukan buat menyakiti semesta, menyakiti tetangga yang ada di sekeliling kita gitu loh. Dan itu kita nggak sadar gitu. Terus kita masih pikir bahwa rezeki itu uang gitu. Padahal rezeki itu ya itu. Kalau waktu itu saya nggak dibangunin sama burung itu, ya kalau ada apa-apa dengan rumahnya, ya saya udah nggak ada gitu kan, kira-kira gitu.
Untungnya saya keluar, rumahnya nggak apa-apa gitu. Kira-kira gitulah kan. Terus, mereka ada penutup atau mau lanjut sampai malam nih? Tapi saya baterainya kurang, baterainya agak kurang. Diganti kabar angin, bener tuh, Kang, itu tuh diganti kabar angin. Terus kita terlampau berleha dalam menghadapi deforestasi. Seluruh dunia sekarang sedang memperhatikan tetangga sendiri. Mas Adit bilang lauk daun, iya lauk daun. Lauk daun itu nasi timbel, Mas Adit. Nasi timbel, terus kalau ditambah sambal, pete, wah enak banget tuh. Jadi lauk daun tuh jadi hangat. Jadi jangan mikir lockdown, tapi lauk daun, bener. Setuju saya kalau lauk daun. Itu. Mereka ada tambahan? Saya mau nyapa semua. Ada pertanyaan? Buat Pak Oki itu tadi, buat kawan-kawan di KBPR, Bang Ubrus, buat menjalankan tim. Sehat-sehat semua. Semoga Tuhan selalu menyertai keriduan, keikhlasan kawan-kawan yang bergerak dengan Bandung lemah di seluruh dunia, Pak. Amin. Di seluruh dunia ya. Yang dengan lemah, jangan pernah melawan virus ini, tapi kita bergerak membentuk kesadaran kolektif agar ternyata kawan-kawan di Bandung memberikan contoh tidak besar, tapi mereka berbuat kecil di tetangga, di per RT, mereka membuat pendampingan, dan itu bakal lebih kerasanya saat mereka udah nanti ke depan lockdown ini terus ditambah, mereka pasti lebih siap. Gitu. Siap. Dan makasih banyak. Dan KBPA ini harusnya Pak Doni dari Kesatgasan Pusat harusnya meniru KBPA. Kalau saya. Ya buat karena kita yang udah mereka, buat kita yang karena mereka selalu membuat model dimanapun. Dari awal saya kenal kelompok ini, bikin modelnya selalu keren. Siap. Mudah-mudahan dan orangnya survive semua. Yang survive semua. Ya. Jadi kita penutupnya apa kan? Penutupnya kita minta maaf sama semua teman-teman. Kalau di kata-kata kita ada yang kurang berkenan, gitu. Terus pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang ngaco, yang ngawur, gitu, nggak ada niat buat kita memprovokasi atau ngomong yang kurang baik. Tapi ya itu adanya kita. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat, terus sadar ya kan ya. Sadar bahwa kita sebenarnya sedang diuji kesabarannya agar kita menjadi sadar. Udah gitu kita melangkah. Percuma kita ngomong terus kalau kita tidak menanam. Pangan itu sedang diuji. Pangan sekarang, ketahanan pangan kita. Nah, kalau kita cuma membiarkan pemerintah misalnya sibuk dengan beli bawang apa segala macam, sebenarnya kalau semua rakyatnya nanam, ya pemerintah juga pasti nggak akan sibuk kok. Ini karena warganya masih belum banyak yang sadar gitu, akhirnya ya harus dibeli, harus diimpor kan gitu kira-kira. Baik, ada pesan? Kita tutup dulu malam ini. Sehat semua, buat kawan-kawan tetap jaga kawan, jaga tetangga. Jangan biarkan badan kita lemah di saat kondisi seperti ini. Semangat semua. Semangat hidup. Siap. Semangat hidup patut disyukuri. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Mohon maaf. Udah malam semuanya. Siap, makasih. Kan atur nuhun bisanya kan, atur nuhun. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.